Palu adalah sebuah pulau yang terletak di perairan sebelah utara Pulau Flores. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Di bagian selatan pulau ini terdapat gunung berapi Rokatenda. Pulau Palu dijuluki Pulau Gunung, yang terletak di Laut Flores karena memiliki banyak tempat yang diindikasikan sebagai area gunung api. Dalam bahasa Palu disebut Poa. Poa ini kemudian dimanfaatkan sebagai sumber air bagi sebagian masyarakat Palu dengan proses sublimasi. Menyangkut masalah air minum untuk masyarakat pulau ini. Pulau-pulau ini adalah sebuah pulau yang sama sekali susah akan air minum bersih. Nenek moyang kami dulu mereka minum dari air batang pisang, terus dari air pohon ara, juga minum dari air-air yang ketika musim hujan dia tergenang di rongga-rongga pohon kayu. Juga ketika musim hujan ada air tergenang di rongga-rongga batu, itu dimanfaatkan untuk diminum. Dari keberadaan masyarakat pulau ini, maka sejak awal tahun pembangunan Repelita itu, pemerintah mulai mencanangkan rencana untuk dibangun bak-bak penampung air hujan di Kecamatan Palu ini dari masing-masing desa. Terus begitu kalau dana semakin besar, maka dibangunlah bak-bak itu diupayakan supaya setiap rumah memiliki bak air minum. Dan bahasa kerennya untuk orang-orang yang berkunjung ke Palu ini, ketika melihat bak air, mereka bilang mata air di Palu ini adalah mata air dari langit. Di Palu ini pada umumnya itu tidak ada sumber mata air. Kalau daerah pesisir pantai, mereka menggunakan air perigi. Tapi air perigi ini asin. Sementara orang di gunung itu menggunakan air pisang dengan air suling. Tapi air suling dengan air pisang ini hanya untuk minum saja. Air suling ini satu hari hanya bisa menghasilkan 20 liter. Dari sisi air bersih, kami awal mula sudah disampaikan oleh camat, kami korek air pisang. Kemudian melalui proses penyulingan, kemudian kita mendapat air untuk bisa dapat minum itu pada masa-masa yang lalu. Kemudian juga kami minum saat-saat seperti ini, di bulan seperti ini kami menghadapi kekeringan. Kami harus mencari air sumur di pantai untuk bisa kami minum. Di Palu sini juga tanahnya mau dibilang tanah gersang karena suhunya panas dan memiliki, kalau masyarakat jangankan musim kemarau ini, biar musim hujan pun tidak ada mata air. Jadi kadang kita mengkonsumsi air dari air uap atau air suling. Air untuk mandi itu memang agak susah, apalagi musim kemarau ini karena berharap dari tadah hujan. Jadi ketika terjadi erupsi Rokatenda itu, kami tidak punya air lain untuk kami minum, kami konsumsi. Dan justru air dari bak inilah menjadi air untuk konsumsi kami, walaupun mungkin sudah terkontaminasi dengan debu vulkanik, tapi apa mau dikata, semua kami harus terima dan kami harus gunakan karena kondisi kami demikian itu. Sesudah terjadi erupsi, untuk memperoleh air bersih sampai sekarang ini mengalami kesulitan karena pada saat terjadi erupsi kemarin, bak-bak banyak yang pecah, ada yang tidak terisi air karena debu atau abu gunung api memadati di dalam bak itu, sehingga sampai detik ini kami belum bisa memperoleh air bersih yang baik. Saat ini Pemda membantu air bersih di Palu itu dengan mensuplai air dari Maumere. Dari masyarakat, setahu saya di sana ada penyulingan air walaupun itu terbatas sekali. Debit kapasitasnya terbatas. Mereka juga punya bak-bak penampung air bersih. Terus ada juga bantuan penyulingan
air laut gitu di sana. Air untuk mandi itu memang agak susah, apalagi musim kemarau ini karena berharap dari tadah hujan. Hanya seperti saya, camat tiap hari mandi air garam. Karena sumurnya semua rata-rata di 4 desa di bawah ini tidak ada air tawar. Dan di Palue jujur sampai dengan sekarang tidak ada air tawar. Kalau untuk mandi, kebiasaan masyarakat kami biasanya turun ke pantai. Nah, sore-sore ini turun ke pantai, mandi di pantai. Luas Pulau Palue adalah 41 km persegi dan dihuni oleh 10.000 jiwa yang tersebar di 8 desa yang berada di dataran pantai dan dataran tinggi. Di pulau ini sudah ada jalan raya dan kendaraan bermotor sejak 2006. Palue bisa dicapai dari Maumere, sebuah kota di Flores, dengan perahu motor kayu dalam waktu 4 jam. Sebelum terjadi erupsi, kondisi di Palue, saya pikir dari infrastrukturnya bagus. Sudah ada kantor kecamatan, pelayanan pemerintahan berjalan baik, terus kehidupan masyarakat, mata pencahariannya baik. Di sana mereka juga bertani, nelayan, lahan di sana cukup subur untuk mereka. Menyangkut setelah pasca erupsi, sejak saya bulan Maret sampai dengan hari ini, bulan Oktober, untuk menyangkut gempa, menyangkut ada letusan susulan untuk sementara tidak ada. Saya malah sempat naik, sempat pegang ini belerang, malah kawannya luar biasa cantik di Rokatenda itu. Di sana ada 3 gunung, ada Gunung Manunai, ada Rokatenda lama dan ada Rokatenda baru yang setelah erupsi. Setelah erupsi, kondisi yang rusak parah itu di Desa Nitung. Dari 8 desa yang ada di Kecamatan Palue, Desa Nitung yang parah, terus Desa Rokirole. Terus sekolah juga ada yang rusak, terus kapela tempat ibadah mereka juga rusak, atap-atap rumah penduduk banyak yang rusak, terus bak-bak penampung air hujan, sumber air mereka itu dari air hujan dan bak-bak banyak yang rusak terkena abu vulkanik. Akibat letusan Rokatenda, sejak Oktober 2012 sebanyak 782 kepala keluarga atau 2.754 jiwa mengungsi keluar dari Pulau Palue ke Kabupaten Ende dan Sika. Itu dari mulai aktivitas gunungnya bulan Oktober 2012. Penanggulangan pengungsiannya itu dari Januari 2013 sampai erupsi terjadi. Dari pembentukan kubahnya sampai erupsi terjadinya itu dari kami dengan petugas setempat, di Kabupaten Maumere itu Pak, dari BNPB Maumere. Pada letusan yang kedua, pengungsi yang pada letusan kedua yang 300 kakak itu dari pihak pemerintah menyiapkan pulau besar untuk menjadi lokasi pengungsian. Di sana juga dibangun hunian sementara, huntara untuk para pengungsi. Pada letusan 12 Agustus 2013 lalu, sebanyak 144 warga Kecamatan Palue, Kabupaten Sika yang mengungsi ke Mausambi dan Roba Kabupaten Ende pasca meletusnya Gunung Rokatenda di Pulau Palue. Saat itu mulai terserang penyakit TBC dan lepra. Kami cemas karena ketika anak-anak kami dia konsumsi air yang kurang bersih, itu juga berpengaruh terhadap diare, bisa juga berpengaruh terhadap penyakit yang lain, penyakit kulit karena masalah air bersih. Memang dalam sejarah tentang kesehatan Palue ini,
Orang dulu konsumsi air dari itu pisang atau air dari pohon ara, ya tidak pernah ada keluhan apa-apa. Ya, bahwa dia habis minum air itu mungkin sudah ya terkontaminasi dengan jentik lah segala macam, tapi tidak ada keluhan bahwa seperti sakit ini, tidak ada. Nah sekarang ini ya kita mengkonsumsi air dari air bak, ya banyak efek sampingnya. Nah, mungkin sekali karena walaupun air ini ya baik, tetapi ya pola makan kita sudah instan. Dua penyakit itu disebabkan karena kurangnya air bersih dan kondisi rumah pengungsi yang jauh dari standar kesehatan. Anak-anak ditidurkan di tanah yang berdebu yang cuma dialas dengan karpet tipis. Hal inilah yang mendorong warga untuk kembali ke Palue, sesulit apapun kehidupan di sana. Banyak yang kembali ke sini dari tempat pengungsian, hampir rata-rata kembali ke sini karena kami di tempat pengungsian tidak punya lahan garapan, sehingga kami kembali ke rumah satu, yaitu di Pulau Palue di Desa Nitung Lea. Namun setelah erupsi, ada beberapa bulan, mereka harus mengungsi sementara ke Maumere karena keadaan di desa tidak memungkinkan untuk mereka melaksanakan kegiatan yang ada di desa. Namun masyarakat itu tidak betah di daerah pengungsian karena hidup di pengungsian dengan di desa sekalipun erupsi, tapi mereka merasa lebih nyaman daripada hidup di pengungsian. Sehingga masyarakat Desa Rokirole bertahan di tempat pengungsian hanya beberapa bulan saja. Lalu semuanya kembali ke desa. Ada kekuatan, kami punya kekuatan. Kami punya arwah leluhur dan kami punya iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak mungkin akan memusnahkan manusia satu bulan habis. Karena itu kami punya iman bahwa Tuhan akan memelihara. Mungkin erupsi terjadi ini mungkin ya cobaan Tuhan. Mungkin lalai hidup sebagai manusia, maka Tuhan bilang ini. Ya. Saya berikan sebuah cara ini supaya kamu tuh refleksi dan berbenah diri.